Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nikmah Fica Lesti. Nah, sebelumnya Ibu sudah perkenalan lewat grup WA dan Ibu akan menjadi teman belajar kalian dalam mempelajari mata pelajaran matematika. Untuk materi pertama, kelas 11, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat, Ibu juga sudah mengirimkan peta konsep ke kalian. Jadi silahkan dibaca, dipahami, dan ditulis terlebih dahulu peta konsepnya. Dan untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi pelajarannya lewat video. Berdasarkan peta konsep yang sudah Ibu bagikan, maka hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat atau kita sebut sebagai PK. Bagian pertama yang kita akan pelajari yaitu tentang definisi persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Jadi persamaan kuadrat itu merupakan suatu persamaan yang memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jadi bisa dituliskan bentuk umum persamaan kuadratnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0, a, b, c anggota real. Persamaan kuadrat memiliki satu variabel. Yang mana sih yang disebut variabel? X di sini disebut sebagai variabel. Kemudian pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jadi ini merupakan persamaan kuadrat. Dengan A di sini adalah koefisien dari variabel X kuadrat, kemudian B di sini merupakan koefisien variabel X, dan C merupakan konstanta. Oke. Sebagai contoh persamaan kuadrat, contoh x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Apakah merupakan persamaan kuadrat? Iya. Kenapa? Karena variabelnya hanya 1, kemudian pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Kemudian, contoh lain, x kuadrat ditambah 5x ditambah y kuadrat ditambah 4y sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Bukan. Kenapa? Karena variabelnya lebih dari 1, walaupun pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Oke, kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, apa sih akar-akar persamaan kuadrat itu? Akar-akar persamaan kuadrat ini merupakan suatu nilai yang jika dimasukkan dalam persamaan kuadrat akan bernilai benar, dan nilai ini bisa kita sebut sebagai x1 dan x2. Lalu bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadratnya? Ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu dengan cara memfaktorkan. Oke, kita langsung ke contoh saja. Contohnya 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0. Berapa akarnya? Kita bisa selesaikan dengan cara seperti ini. Kita tulis lagi. 3x kuadrat ditambah 2x min 5 sama dengan 0. Oke. Kita kalikan A dan C. Dikali. Berapa hasil kalinya? 3 dikali 5. 15. Kita tulis di sini. 15. 15 itu perkalian berapa saja sih? 1 dan 15. 3 dan 5. Adakah yang lain? Tidak. Jadi cukup di sini. Kemudian kita lihat tanda depan konstantanya, yaitu negatif. Negatif ini menunjukkan
selisih. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah 2. Di sini kita beri tanda negatif karena selisih. Berarti mana yang selisihnya menghasilkan 2? Karena selisihnya positif 2, jadi yang besar dikurang sama yang kecil. 15 dikurang 1 itu 14, 5 dikurang 3 itu 2. Jadi ini yang memenuhi. Jadi kita ambil 5 dan 3. Akar-akarnya bisa kita tulis sebagai berikut. Oke, terus di sini saja. Kita lihat lagi, ini 3x kuadrat plus 2x min 5. Jadi kita tulis di sini 3x, di sini juga 3x per 3 sama dengan 0. Kita punya tadi 5 sama 3. Berarti kan 5 dikurang 3. Berarti 5-nya yang positif, 3-nya yang negatif. Ini sama seperti bentuk 3x plus 5 per 3 sama dengan 0, atau 3x per 3, 3x min 3 per 3 sama dengan 0. Kita selesaikan yang satu sisi dulu. 3x plus 5 sama dengan 0. Berarti ini 3x sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 per 3. Kita bisa sebut ini sebagai x1. Kemudian ini sama seperti 3x min 3 sama dengan 0. 3x sama dengan 3, x sama dengan 1. Ini kita sebut sebagai x2. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 5 per 3 dan 1. Ini untuk cara memfaktorkan.